Ya, suara pertama yang ke-record adalah sate Padang. Thank you. Yang ketiga adalah eksperimen. Mmm, game ini menurutku apa yang kita lakukan di XR itu selalu tentang eksperimen, selalu tentang finding the best formula karena itu nggak akan exist. The only way eksperimen bisa jadi revolusioner ketika eksperimen ini melakukan banyak perubahan di, masyarakat. Jadi kayak ketika belum ada perubahan dalam jangka besar, itu menurutku belum disebut revolusioner karena kayak, ya ini masih eksperimen-eksperimen aja orang nyoba-nyoba. Kayak yang bikin pesawat awal-awalnya kan juga nyoba-nyoba meskipun diketawain orang gitu kan, sampai akhirnya jadi revolusioner ketika orang-orang bilang, "Oh ini orang masuk akal juga nih." Nah, the same goes with this. Aku cuman pengen game ini tuh jadi satu way lain, satu lane lain yang bisa dicoba oleh XR dalam menyebarkan, isu tentang krisis iklim. Dan yang terakhir adalah changing perspective, di mana ketika kita dengar nama Extinction Rebellion atau kayak, orang-orang tuh tahu pertama soal XR, ada kata rebellion di sana yang bagi orang awam tuh selalu bayanginnya, oke, ini abang-abang kiri minum Amer gondrong yang pakai bahasa was-was-fos fafifu yang, eee kalau ngobrol tuh kayak deep talk and so on. Nah, padahal kan enggak. Pas join XR justru mostly adalah teman-teman yang purely peduli sama krisis iklim aja, nggak perlu sesuai dengan label, sesuai dengan stigma yang ada di awal. Apalagi dengar kata lingkungan, kayak pasti pikirannya, "Oh, ini orang-orang yang vegan banget, orang-orang yang bawa tote bag, make tumbler, atau kayak, nggak mau makan ayam sabana." Aneh banget. Maksudnya kayak, ini perspektif ini yang pada akhirnya aku incer, karena kayak in the end semua orang sama, yang kamu perlu lakukan adalah peduli dan mulai bersuara. Mmm, itu juga aku taruh di game ini. Nah, oh belum kepencet prank, sorry. Tiba-tiba ada Thanos mungkin langsung pada kayak jump scare, "Apa nih Toto, game XR ada Thanos-nya?" Nah, pertanyaannya adalah gimana cara aku menjembatani tujuan-tujuan tadi, gimana cara game ini menjembatani purpose awalnya untuk sampai ke teman-teman dan sampai ke audiens. Ada satu formula yang aku pegang, yaitu namanya formula JIA, jokes, interaction, analogi, atau kayak, harus ada analogi, harus ada interaksi, dan yang terakhir harus ada jokes. Kenapa namanya JIA, kenapa bukan Ija, Aji, karena namaku kan Zia, terus kayak Kanjia, Jia, cek gitu. So anyway, mmm, 3 hal ini sebenarnya adalah apa yang sebenarnya captivated the attention of the audience, dan ini nge-grab mereka the whole event gitu. Kayak aku mencoba formula ini di beberapa XR 101 dan aku rasa ini yang paling benar karena kayak kalau kita yang output terus-terusan, penonton nggak bisa ngelakuin sesuatu dan mereka cuma nonton, mereka bakal bosen cabut, apalagi online. Kita nggak tahu bedanya orang merhatiin sama orang tidur. Kita nggak tahu bedanya orang ngetik hahaha yang ketawa beneran, sama hahaha yang, lucu lucu lucu, iya iya gue ketawa, kayak gitu. Jadi ada this whole trust issue in this pandemic sebenarnya, eee, tapi nggak apa-apa, karena formula ini, ibaratnya kayak apa yang berusaha untuk menjadikan audiens tuh pada akhirnya tetap ikut dan nyelesain gamenya begitu. Meskipun kayak lama-lama bosen, lama-lama enggak, eee, the way I make this game itself, itu tensinya nggak naik terus, tapi nggak aku bikin kayak setiap udah agak naik dikit, udah agak terlalu serius, turunin lagi, naik serius, turunin lagi, kayak gitu terus. Jadi ada, mmm, ada semacam tarik ulur lah kalau bahasa PDKT-nya tuh, kayak tarik ulur kalau penonton udah mau, "Ah bosen nih," tarik. Terus kita tarik lagi, penonton udah mulai ngerasa, "Ah bosen nih," tarik lagi, kayak gitu terus. Jadi the whole, framework-nya adalah aku nggak pengen yang main game ini jadi anxious, tapi ada call to action-nya juga nanti. Formula JIA, terus some features atau beberapa hal yang bakal ditemukan oleh audiens. Halo teman-teman yang baru bergabung, yaitu yang pertama, interaksi. Seperti tadi aku bilang, kita pasti butuh interaksi nih dalam bermain game. Kayak game nggak ada interaksi, ya itu video. Mending nonton video XR101 di YouTube gitu kan, bisa sambil makan, nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, beberapa fitur yang aku banggakan gitu, ya, yang pertama adalah
biasanya kalau game-game gitu kan, game-game edukasi khususnya itu kan kayak, tahu nggak sih yang picture-nya, image-nya itu yang kayak tokoh antagonisnya, tokoh protagonisnya itu pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung gitu kan, terus namanya Andi, Budi, something like that. Nah, di game ini enggak, player bebas, player itu maksudnya teman-teman yang bakal main ya, bebas memasukkan nama sendiri, yang mana ntar bakal ke-save the whole game. Jadi, ada feeling personalized di dalam game ini. Kayak nama ini bisa diisi oleh siapapun, jadi nggak harus nama asli, boleh username, boleh nama kelompok, boleh nama organisasi, terserah, karena game ini bakal capture namanya, terus menyimpan itu sebagai nama user dalam satu kali sesi bermain. Yang kedua adalah pilihan atau options. Tadi aku udah bilang kalau misalnya kita main atau kita baca novel atau nonton film nih, terus kita ngerasa kok playernya kayaknya salah pilih nih, atau kayak kok jalannya ke sono sih. Nah, untuk itu aku ngehadirin bukan opsi, ya fitur opsi di sini. Jadi kayak dari satu possibility, dari satu jalan, player tuh bisa memilih 3 jalan yang berbeda, dan itu bakal berdampak ke kemungkinan-kemungkinan di selanjutnya. Jadi cabang-cabangnya tuh ada gitu. Nanti bisa dicoba sendiri. Terus kalau kita ngerasa, oh ini salah jalan nih, ya udah kita tinggal mencet back di sini. Jadi ada feeling of time control di sini yang kita punya. Udah kayak Doctor Strange. Yang ketiga adalah check-in. Ini tradisi XR yang aku suka banget karena aku belum pernah temukan dimanapun. Jadi saking sukanya aku masukin ke game, kayak ini bagus banget nih tradisinya, orang-orang jadi tahu mental health conditions each other gitu. Nah, di check-in ini pun player nanti bisa memasukkan feeling-nya sendiri, bisa memilih feeling-nya sendiri. Jadi nggak ada feeling kayak check-in aku baik-baik aja. We don't have to pretend that we are having our shit together. Kayak Instastory kan harus selalu bahagia ya, kita nggak harus kayak gitu. Di game ini ntar player bisa ngerasa senang, sedih, dan biasa aja. Dan yang fitur juga yang aku banggakan adalah, banggakan ya, kayak kalau kita lihat grafik di koran, artikel, berita, itu kan biasanya kayak sepi banget gitu kan, kayak, oh ini grafik tahun lalala lalala. Nah, gimana kalau misalnya grafik itu tuh bisa kita touch, terus kita bisa dapat info tambahan di situ. Nah, itu yang aku masukkan ke game ini. Beberapa grafik, aku nggak bilang semua, tapi cukup banyak grafik yang aku taruh di game ini, dan itu mostly bisa diinteraksi juga. Jadi bisa apa ya? Jadi player bisa mendapatkan experience yang lebih dari cuman membaca grafik. Karena kalau ngebaca gini doang jujur bosen gak sih? Kayak ya lah ini kayak buku paket SMA gua. Jadi kayak nih aku kasih interaksi. Karena ini game anyway, ini a platform itu. BTW kalau misalnya ada yang mau kayak nanya atau komentar, boleh langsung di chat aja ya. Kita lanjut. Ini several more feature yang juga ada di game ini. Jadi selain tadi aku udah gambarin soal interaksi, ini ada animasinya juga, grafik juga, dan mini games juga. Aku berharapnya ini adalah apa yang kemudian bisa membuat player lebih betah untuk main, bahkan cenderung coba lagi untuk nyobain pilihan-pilihan yang macam-macam. It is not easy to make, tapi at least aku berharapnya ini worth it, worth the effort, worth the time, worth the energy. Karena emang target audiensnya adalah teman-teman yang suka main game. Nggak harus suka main game pun nggak apa-apa, cuman at least the purpose was to learn climate crisis tapi dengan fun, dengan enjoy. Makanya hashtagnya tuh no play on a dead planet atau saving the world while having fun, karena tadi yang seperti aku bilang, perspektif climate crisis tuh selalu dibungkus sama kalimat-kalimat yang oh ini orang pasti hidup terpencil, vegan, nggak mau makan ayam, gondrong, atau something like that. Jadi kayak kalau kita bisa ubah perspektifnya sedikit aja melalui game ini, tapi sedikitnya itu bisa kemana-mana, nah itu udah bagus banget menurut aku. Dan yang terakhir juga adalah immense visual yang ada di dalam game. Aku menghadirkan ini dalam bentuk video. Jadi ini contoh screenshotnya. Yang ini aku ambil dari The 1975 sama Greta, dan yang ini edit. Jadi kayak
kalau misalnya yang aku hadirkan cuman foto teks foto teks foto teks, itu kayak aku ngerasanya in a way ini nggak selesai-selesai nih. Maksudnya aku pengen this video itu jadi end to end user flow. Jadi di awal dimulai dengan video, di akhir juga di ending dengan video. Sedikit spoiler guys buat yang hadir. Dan yang terakhir, belum terakhir, gue buru-buru banget sih. Nah, selanjutnya juga adalah aku paham nih, atau kita semua tuh kan paham kalau sebenarnya belajar tentang climate crisis itu sesuatu yang berat banget. Kayak you need a lot of time to process those. Kamu butuh waktu untuk kayak istirahat, untuk memproses informasi tersebut di otak. Jadi dengan hal kayak gitu, aku juga paham gimana rasanya kalau main game tuh kepanjangan, kita mau quit tapi pengen main lagi, kita mau stay tapi udah pusing. Jadi the only way to jalan tengahnya tuh kayak aku bikin game ini ada sesi breaknya juga. Aneh banget nggak sih? Jadi kayak biar lebih inhuman aja ngerasanya, kayak ini sebenarnya bikin user nggak mau cabut dari gamenya sih, nggak mau mencet this X button here, tapi tetap user tuh ada berada di game ini, tapi tetap bisa belajar dan juga tetap relax gitu. Jadi sesudah pengetahuan yang banyak, kayak knowledge levelnya tuh gede banget. Nah, kita bisa istirahat sebentar sebelum selanjutnya memproses knowledge level yang ada selanjutnya. Aku paham banget ini udah jadi salah satu kasus yang kita sering terjadi juga, kita sering rasakan juga, kayak eco anxiety atau kayak well-being kita jadi terganggu gara-gara kebanyakan baca berita soal ini. Jadi kayak in a way aku pengen user tetap ngerasa ini tuh game, bukan purely education gitu, game edukasi. Ya, Pak Nadim kapan nge-hire gue ya? Oke, fitur terakhir, cepet banget ya. Tapi fitur terakhir yang juga ada di XR Rebels for Life game ini adalah World of XR. Jadi ketika aku join XR, tentu aku ngerasa kayak, oh ini movement yang ada di Indonesia doang ya. Tapi ternyata pas aku baca-baca di IG atau kayak nge-stalking IG-nya tuh ternyata XR tuh global. XR tuh mempunyai 75 nation, sekarang 76. Jadi ini jadi gini, pas aku bikin gamenya, ini kan kayak di website itu 75 kan. Terus pas udah masuk ke end prosesnya, sekarang 76. Terus kayak, aduh ini udah ending proses nih. Kalau diganti semua lagi, kayak I need to remake the whole World of XR feature, karena satu angka doang sini nih. Jadi kayak bukan berarti aku mendiskreditkan si satu negara itu, tapi kayak aku ngasih opsi juga kok di game ini untuk langsung lihat ke websitenya XR. Jadi teman-teman tahu nih, karena kan ini update terus kan 75. Mungkin kayak 1 tahun lagi kalau dia main game ini lagi, itu kayak angkanya udah 100 negara. Jadi fitur ini nggak up to date dengan website, tapi at least ini udah ngegambarin kayak XR itu sebenarnya part of something bigger gitu. Yang aku rasakan ketika main ini adalah kayak I'm actually entering into something and I'm taking part in something bigger than me. Aku mau teman-teman dan player yang main ini juga ngerasain kayak gitu. Aku mau ngerasain perjuangan yang berat ini tuh nggak cuma kita yang megang tongkat estafetnya, tapi seluruh dunia, Eropa, Asia, Afrika, Amerika itu tuh ngerasain gitu. Itu tuh ada teman-teman di situ juga. Jadi nggak ada feeling isolated, karena biasanya untuk teman-teman yang baru awake dan quote unquote awake dan mulai bersuara tentang krisis iklim tuh ada semacam apa ya? Ada semacam disattention dari teman-teman lainnya, karena memang isu krisis iklim ini kan sesuatu yang berat. Kayak kalau biasanya kita update story yang seru-seruan, itu biasanya banyak engagement-nya, tapi kalau isu krisis iklim, teman-teman yang bosen tuh kayak, alah apaan sih ini orang, kayak gitu. Nah, aku nggak mau teman-teman tuh ngerasain kesepian karena hal itu. Jadi, this world of XR, itu tuh kayak bukan call to action, tapi lebih ke perasaan kalau ada orang-orang lain, ada unity, ada teman-teman lain yang berjuang sama kayak kamu. That was the whole point of this feature. Jadi nanti teman-teman bisa berkeliling melalui fitur ini, kayak kalau kamu mencet Asia,
bisa ke negara-negara Asia, Eropa pun begitu, Afrika pun begitu, Amerika pun begitu. Ini jujur yang paling lama fiturnya kayak aku sampai 3 minggu sendiri untuk fitur ini. Tapi for me personally ini worth the effort gitu. Ini final ininya, final visualnya, meskipun agak buram anyway, tapi kayak the whole point of this game adalah aku pengen kita mengubah perspektif dari belajar climate crisis yang tadinya kita pikir bakal berat, bakal scientific banget. Bahkan aku pas join awal tuh kayak, ini gue anak IPS ngapain join ini, kayak anak IPA semua nih orang-orang nih pinter banget. Tapi itu enggak, ternyata ada yang background-nya ekonomi, background-nya komunikasi, dan lain-lain. Jadi the changing of perspective, dan yang poin adalah kenapa platformnya di game adalah untuk having fun while saving the world. Aku pernah dengar kalimat kayak, meskipun XR ibaratnya ntarnya gagal nih, atau kayak ya the world is ending anyway gitu. What we've been doing all this time, at least kita senang-senang, kita bersama teman-teman yang sepemikiran, kita bersama teman-teman yang sama-sama pengen better future, kita bersama teman-teman yang in the end punya concern yang sama gitu. Jadi aku pikir, kenapa nggak doing both? Kenapa nggak having fun while saving the world? Makanya hashtag-nya kayak gitu. Satu fitur terakhir yang juga, ini udah terakhir belum ya? Oh ya udah. Satu fitur, gue lupa PPT sendiri, astaga. Satu fitur terakhir yang aku juga put in this game adalah game ini bersifat open to develop. Jadi kalau ada teman-teman yang nantinya mau bantu ngedit, bantu update, itu bisa email ke Gmail-nya XR. Kebetulan aku masih ada login details-nya. Dan dengan feature World of XR tadi, aku harap ini tuh nggak cuma stay di XR Indo, tapi bisa nyebar ke XR Filipina, Australia, atau kayak di UK itself gitu. Karena editnya pun sebenarnya nggak susah-susah banget, nggak perlu coding atau paham program yang level banget gitu. Tapi kita cuma perlu niat dan kemauan untuk belajar. Kayak misalnya sekarang aku bikin dalam versi Indonesia, kalau ada yang mau convert ke versi Inggris itu boleh banget. Ntar kita bisa ngobrol bareng soal itu. Jangan lupa pakai subjek ini. Ini juga satu input sih. Kayak kalau misalnya subjeknya yang lain-lain tuh susah dicarinya. Jadi kayak kalau subjeknya ini udah uniform semua gitu kan di Gmail-nya. Dan yang aku harapkan juga adalah gimana pada akhirnya kalau misalnya bisa ya game itu jadi game XR global gitu, gitu. Visual novel XR global. Jadi kayak punya bahasanya masing-masing karena masuk gitu. Dan referensi pop culture-nya pun semua orang tahu kayak Thanos, mobil masuk parkiran, ya kayak gitu-gitu. Paling yang nggak nyambung tuh cuman beberapa jokes-nya yang emang karena bahasa Indonesia dan pun intended dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak kalau kita bisa bring ini, atau kalau pada akhirnya ini bisa tembus ke XR global untuk ditranslate ke banyak bahasa, I can be more grateful sih jujur. So in the end, apa sih sebenarnya The Rebels for Life? I feel like aku pas bikin judul game ini tuh kayak apa ya, kalau XR 101 itu udah kebanyakan didengar dan dipakai. Maksudnya kalau kita dengar XR 101, oke, pasti webinar ya. Maksudnya kayak aku perlu satu nama lagi nih yang bagus. Rebels for Life sebenarnya juga slogan XR, tapi kayak Rebels for Life 1.0 bisa. Jadi we have the technology in here. Kita punya quote unquote the technology part di 1.0. Technology 1.0 itu kan 4.0 itu kan bahasa yang sekarang lagi rame. Terus kenapa nggak rebel? Kenapa harus rebels? Ini kamu grammarnya kurang ya kan? No. Sebenarnya poin dari rebels adalah gimana pada akhirnya ini represent semua orang untuk ikutan, semua orang bisa main, semua orang
bisa bergabung jadi XR, karena XR bukan organisasi, bukan NGO. Jadi the point of rebels as in S adalah kita butuh semua orang untuk pada akhirnya hidup yang lebih baik. In the end, yang aku coba tanemin atau kayak what this game has been quote unquote taught me as the creator adalah gimana kita berkontribusi, gimana kita persevere dalam pembuatannya. Kayak draft pertama ini tuh konsepnya aku mulai di bulan Desember, tapi sampai Januari tuh aku belum nemu formula yang tepat. Kayak aduh, waktu itu aku pernah ya mikir kayak ini gamenya kita bikin sampai critically benar-benar udah tertangani semua, udah di paradise, nggak mungkin, keberatan. Terus kayak ini kita bikin gamenya dalam ceritanya tembak-tembakan, nge-killing monster perubahan iklim, tapi nggak bisa, nggak bisa di kayak gitu kan game perubahan iklim dalam bentuk monster. Jadi the whole formula itu taking 2 months untuk pada akhirnya oke, ini formula ajaknya nih kalau bahasa sininya ajak, bahasa kalau bahasa Sundanya tuh formula yang fixnya banget. Sunda lagi, Sunda mah fix. Jadi kayak the whole first 2 months itu buat ngeformulain konsepnya, terus di 2 bulan terakhir baru aku codingannya. In the end, apa yang juga aku rasakan dari membuat ini adalah gimana kita bisa giving our energy, time, basically some part of our life untuk pada akhirnya bikin atau untuk pada akhirnya bilang kayak I need some sort of responsibility untuk terhadap semua privilege yang aku punya. Aku perlu I'm having this sort of feeling kalau um, aku cukup sufficient untuk hal-hal yang orang-orang nggak punya, dan aku perlu menjembatani itu. Nah itu lewat ini. The same goes untuk player yang bermain. Aku harap in the end kita bisa merasakan kita tuh bisa berkontribusi. Game ini tuh nunjukin cara-cara kita kontribusi secara konkret. Jadi nggak cuman ya let's go join pergerakan, terus join group family diem, terus persevere gimana player tuh bisa ngerasain kalau perjuangannya nggak mudah tapi bareng-bareng, dan in the end taking part of something bigger than me, bigger than us, bigger than individuals. Ya kita merasa kita jadi satu sama teman-teman lain, kita punya unity, kita unified sama teman-teman yang satu concern, dan pada akhirnya gimana kita giving our what we can give for this planet Earth. It's been an honor for me untuk bisa bikin game ini, untuk bisa nge-share, untuk bisa present pertama kalinya kayaknya di depan teman-teman XR sendiri. What I actually hope adalah kemudian game ini bisa jadi viral, bisa jadi rame di mana-mana. Pemilihan platform sejauh ini baru di PC, Windows, and Mac. Kalau di Google Play Store, I need more technical setting sebenarnya, karena APK-nya sendiri itu aplikasinya sendiri untuk diinstal taking 600 MB storage gitu. Kayak PUBG aja, PUBG 1 GB. Mobile Legends aja kayak cuma 200-400 MB. Jadi kayak ini game 2 kalinya Mobile Legends. Jadi ada bisa sih, cuman aku hold untuk upload dan release. It's always been an honor dalam 7 bulan terakhir sama teman-teman yang raging, loving with wholeheartedly gitu. Kayak ya aku lihat tuh teman-teman selalu punya hati yang terbakar untuk nyelamatin bumi, selalu punya energi untuk fighting for better future, dan selalu ada orang untuk oper estafet maraton. Jadi kayak kalau yang satu capek, oke dioper ke sini, yang satu capek oper ke sini. Satu contoh ya, kayak yang paling aku inget banget, di acara terakhir XR, kita nggak sempet nyewa atau nggak sempet minta tolong ke juru bahasa isyarat, dan di situ aku ngerasain gimana teman-teman tuh saling gantian untuk yang namanya ngetikin transkrip untuk yang tuli dan nggak bisa mengerti pembicaraannya gitu. So that was bukan eye opening, tapi kayak
there's this heartwarming feeling lihat itu, karena jujur nggak ada koordinasi kayak, oke jam 7 sampai 10 kamu, jam 7 sampai 20 kamu, nggak ada kayak gitu-gituan, tapi kayak we just sort of doing it and aku selalu ngerasa ketika aku meeting XR, ketika aku bertemu teman-teman XR, I always feel like dengan teman-teman ini nih yang pada akhirnya punya perasaan, punya feeling, yang feelingnya itu pada akhirnya bakal saving our nations probably and this beautiful planet of ours. That will be all. Thank you. Uh, ya itu. I don't know. Should we do something kayak? Oke, aku mau open sesi pembicara ini deh. Apa namanya? Q&A. Jadi ada yang udah nanya nih di Google Form. Kayak apakah memuat unsur politik? Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yaitu kenapa mau bikin game XR? Tapi itu udah aku jawab di awal kayak aku pengen explore platform baru and so on and so on. Unsur politik yang ada itu seperti yang biasa kita lakukan di XR. Kita sebenarnya beyond politik, cuman aku berusaha masukin itu. Aku hanya bilang kayak, ya kita tuntutannya kayak gini-gini, kita berusaha untuk membuat bumi lebih baik intinya. Tapi nggak ada pandangan politik aku pribadi, nggak ada afiliasi politik aku pribadi dengan siapa-siapa. Jadi this game is purely for fun and for belajar climate crisis. Other than that, teman-teman di sini aku kasih early access untuk link ke gamenya. Jadi aku kirim di chat supaya bisa langsung dicoba di Windows sama di Mac. Passwordnya di Rebels for Life. Ada beberapa setting yang harus dilihat. Jadi kayak di RAR itu juga udah aku masukin di image-nya tuh kayak tutorial buat Mac, tutorial buat Windows. Dan juga di akhir game sebenarnya aku taruh kayak buat teman-teman yang udah selesai dan mau langsung join ke grup WhatsApp itu bisa banget, tapi ada Google Form-nya dulu. Jadi in a way kayak kita nggak cuma ngelepas orang-orang ini buat main atau kayak habis main gue harus kemana nih? Apa cuma follow IG XR? Tapi nggak, bisa langsung juga join grup WhatsApp kita. Gitu teman-teman. Capek ya, gantian ngomong dong. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ditanyain capek, Pren. Taruh cas dulu. Yang paling susah kan bikin dari game itu apa ya? Penasaran. Kayak kompleks banget semuanya. Ya. Sebenarnya yang paling susah itu The World of XR tadi, Kamel, kayak it was a whole aku butuh. Jadi awalnya tuh kayak aku mikir kan, ini website XR global tuh bisa aku apain ya buat ditaruh di game ini, kayak apa cuman aku display terus kayak orang link ke sana, atau kayak cuman I don't know, cuman aku sort of scrolling gitu. Sebenarnya scrolling juga bisa, cuman aku bingung naruh di mana. Tapi itu aku ngerasa kalau cuman kayak gitu orang tuh cenderung nggak kepo, kayak nggak mau explore ke websitenya. Kayak aku pengen main game, bukan mau lihat website XR. Jadi aku bikin setiap negara di World of XR itu bisa diklik, kita bisa visit negaranya. Jadi ada sort of feeling kita traveling the world gitu. Dimana itu sesuai sama flow gamenya juga, karena kayak ada ceritanya nih. Nah, kita udah ngejalanin semuanya, kita dapat reward berupa traveling the whole world gitu. Yang second paling susah sebenarnya lebih ke ngekonsepinnya. Jadi kayak target awalnya itu aku selesaiin di Januari, kayak Desember aku masih rapiin konsep, terus aku mikir ini Januari harusnya udah kelar nih. Tapi pas Januari ternyata ada banyak lagi input yang masuk, terus kayak oh iya mesti diubah-ubah lagi. Termasuk draft-draft yang nggak jadi itu banyak. Kayak aku punya satu fitur namanya shoe strike. Jadi player bisa ngedrag sepatunya sendiri buat ditaruh di demo, terus kayak ikutan demo. Tapi itu aku belum masukin karena kayak ini agak terlalu jauh dari XR101. Ya maksudnya kayak bukan banyak sih, tapi kayak ada beberapa fitur juga yang kayak
bikin player tuh lebih ngerasa intens dan lebih ngerasa experience-nya. Tapi untuk nyampe ke bridging-nya ke situ tuh jauh. Masa kayak, "Ya selamat kamu join XR, besok kita shoe strike ya." Maksudnya kayak untuk sampai ke sana kan pasti bingung kan. Meskipun sebenarnya boleh, cuman aku ngerasa kalau nggak dijelasin working group-nya tuh susah. Jadi untuk nyampe ke sana harus ngerti dulu working group berapa, terus lalala gitu. Mmm, tapi ya itu mungkin buat teman-teman yang nanti mau ngedit, jadi Rebels for Life 2.0 mungkin bisa jadi ada aksi-aksi dari direct action, mungkin bisa jadi player tuh bisa jadi speaker XR 101 atau kayak, player bisa bantu ngedit post IG atau kayak balesin DM IG XR. Mmm, purpose-nya, simple untuk bisa player tuh ngerasain XR tuh nggak sejauh yang mereka kira. That will be all. Itu lucu banget by the way yang bisa ditambahin. Jadi kita kayak bisa mini games within this, terus Yap. kayak plugin gitu kan. Iya tuh ya. Jadi kayak aduh, bisa Kamel, cuman, for me personally bridging-nya tuh aku bingung bridging-nya gimana, jauh, terus juga coding-annya agak level high. Ya. Well, I'm very thankful this exists, so thank you. Ya, very honored. Ada lagi mungkin kayak aku sambil sebar link-nya di XR Family. Apalagi ya, masih banyak banget kekurangan yang bisa dimasukin di game ini. Aku sebenarnya naruh di Google Form ya, kalau misalnya ada workshop-nya tuh pada mau ikut apa enggak. Cuman apparently Google Form-nya nggak seramai yang, kita kira. Jadi kalau ada yang mau belajar atau kayak penasaran gimana caranya, itu, DM atau WA aku aja akhirnya. Soalnya kayak kalau dibikin workshop, kayaknya nggak banyak yang tertarik, tapi kayak minim respon sih di Google Form. Jadi belum aku bisa bilang, "Yuk kita bikin workshop," gitu. Ini workshop untuk programming maksudnya? Iya Kak, kan kalau mau sampai ke Google Play Store juga bisa. Sebenarnya tuh di Google Play Store ya, kayak untuk jadi produser gamenya itu kita perlu bayar sebesar $25, terus kayak selanjutnya bisa bebas. Cuman tuh aku pikir, ih kalau satu game buat 400.000, ogah juga gue. Jadi kayak aku mikirnya kalau nanti ada workshop dan bakal ada karya-karya lain, nanti tuh diupload udah 10 game atau kayak 15 game XR. Jadi XR nggak cuma IG, Twitter, ntar kita bisa taruh link Play Store gitu. Atau, kalau iOS aku agak bingung jujur, tapi ntar itu again up to anyone yang bakal ngedit game ini. Ada lagi kah? Kita rencananya mau di launching di gimana ya? Aku lagi pikir-pikir cara paling baik untuk nyebarin ini gitu. Iya, jujur aku nggak pernah ikutan game release Kamel, tapi kayak mungkin kita bisa pakai di IG atau ini sebenarnya udah launching-nya sih, disebar di grup WA XR Family aja, gitu. Kalau Kamel kepikirannya gimana? Gak tahu, makanya aku mungkin kayak ada teman-teman di sini juga yang ada ide, misalnya kita bikin launching campaign apa gitu, kayak Siap ya. bisa bikin kayak 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 tebak-tebakan gitu, tebak-tebakan berhadiah gitu kayak di IG. Jadi kayak di story, dimana kayak kita kasih pertanyaan, terus orang itu cuma bisa jawab pertanyaannya kalau main. Yang menang pertanyaannya dapat apa gitu, kita kirimin. Like, I don't know. Boleh. Aku jujur nggak kepikiran sama sekali sih. Saya kayak kalau pasti pada tahu kan istilah deadliner. Jadi tuh kayak seminggu sebelum ini tuh bahkan belum kepikiran gitu. Sebelum rilisnya aku punya 2 face test
Yang pertama aku share ke beberapa orang di XR dan juga beberapa teman aku untuk kayak ngasih evaluasi yang objektif dalam artian kayak nggak ada audio, dan juga mereka dapat feeling-nya nggak. Nah, entar mereka kasih input, terus kayak ya udah aku edit. Nah, di second phase testnya aku kasih ke teman-teman XR Youth, itu udah ada audio, udah lengkap sama semuanya, terus kira-kira ada input atau evaluasi nggak untuk kemudian di-share. Karena jadi kayak ini kan sebenarnya audiensnya kan mereka kan, jadi kayak gitu. Untuk halo Nadia, aku udah baca pertanyaannya di chat. Yap, ada kemungkinan error nggak gamenya? Sebenarnya ada, tapi aku udah coba run test cukup banyak untuk ngetes, untuk kemudian hasilnya tuh kemungkinan errornya sedikit kecil. Kemungkinan error tuh menurutku kayak sesuatu yang nggak bisa kita hindarin di seluruh sort of software technology something. Tapi gimana pada akhirnya the creator atau orang-orang yang mendevelop ini itu mengecilkan kemungkinannya sampai sekecil mungkin. Kayak kalau misalnya ada pemilu atau hasil data itu kan ada istilah margin error kan. Nggak mungkin itu nol karena ada dinamikanya lagi. Cuman paling yang bisa dilakukan tuh meminimalisir paling kecil. Nah, beberapa kali emang pas run test itu run test tuh jujur yang paling frustasi sih karena kayak pas main nih, aduh typo, ganti lagi the whole event. Pas main lagi, aduh ini error, aduh ganti lagi. Nah, ini udah aku coba, aku cukup ensure untuk player bisa punya flow yang lurus, ajak, nggak nggak aneh-aneh, nggak error. Jadi kalau teman-teman yang udah download itu bisa nyobain nih kayak jawaban-jawaban yang nyeleneh, jawaban-jawaban yang mungkin nggak harus lurus terus aja kayak SRW gitu. Tapi thank you pertanyaannya Nadia. Terus kalau untuk di Android sendiri sebenarnya pasti ada kayak warning gitu, ini game kayak nggak ada security-nya gitu nih, cuman aku bisa mastiin no virus, nggak ada buat Mac juga ya. Biasanya di Mac tuh ada warning kayak ini dari developer yang nggak terkenal. Kanji nggak terkenal. Atau kayak ini dari developer yang nggak jelas gitu, nggak ada di App Store. Apa sih kalau di iOS? App Store kan ya? Nah, itu sebenarnya cuman gara-gara pembuatnya itu independen, bukan masuk ke App Store. Tapi aku bisa ensure, aku bisa mastiin nggak akan ada virus atau nggak akan ada bahasa-bahasa hackle gitu yang tahu-tahu foto kalian muncul atau gimana, nggak akan ada di game ini. Jadi 100% aku bisa jamin virus free. Ya, sebenarnya tuh ya sama-sama Nadia. Sebenarnya tuh kayak bisa aja kita running bareng-bareng, cuman aku pikir ini bakal ngerusak experience kalian masing-masing. Jadi kayak aku kasih kebebasan untuk teman-teman main dan kalau bisa update story. Yap, ada lagi? Ini Frida nanya di chat kalau punya Iya. kenalan game streamer gitu. Ada yang punya gak? Gitu. Kenalan boleh banget ini. Atau kita bisa reach out kali ya sebagai XR akun XR apa, di DM gitu. DM-in aja tuh. Ada yang punya list nama-namanya mungkin aku nggak tahu. Aku nggak even tahu streamer artinya apa sampai like 2 days ago. Aku nggak ada kenalan sih, tapi kayaknya biasanya tuh bisa di-share gitu ke Discord, Kamel sama Kanzi. Di Discord tuh kayak ada banyak gamer gitu. Sama mereka tuh kayaknya bakalan tertarik aja deh buat kayak ngetes ini gitu. Jadi kayak mungkin bisa di-share-share gitu. Yay. Thank you, Nas. Yap. Sorry Kak Frida kelewatan. Jadi game streamer tuh biasanya yang ada di YouTube ya? YouTube nggak sih? Di Twitch YouTube, nggak sih? Twitch kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh streaming game tertentu gitu. Nah, yang bisa kita lakukan mungkin kayak nyari streamer yang emang genrenya tuh visual novel. Jadi ada gamer yang mainnya cuman strategi doang, mainnya cuman game bola doang, FIFA PES, atau kayak
COD, Free Fire gitu-gitu doang. Nah, aku rasa kita bisa reach out ke yang segmennya adalah visual novel, karena mereka udah terbiasa baca, jadi nggak ngerasa bosen. Terus baru kita coba DM. Kalau gamer yang paling influential di Indonesia itu ada namanya Reza Arab. Cuman I'm actually doubt dia bakal main, tapi we'll doing our shot sih. We'll shoot our shot untuk DM dia. Tapi thank you Kak Frida idenya. Mungkin bisa juga kali ya kan, kayak ini baru kepikiran tiba-tiba. Tapi kan nggak tahu ya, kayak di sekolah-sekolah tuh kayaknya ada kayak gue homeschool by the way, jadi gue kurang ngerti juga. Tapi kayaknya di sekolah tuh ada mata pelajaran khusus buat komputer gitu nggak sih? Iya nggak sih? Iya ada. Iya kayak bener. Mungkin kita bisa kayak kirim juga visual novel ini ke sekolah-sekolah gitu kayak buat dicek untuk murid-muridnya. Mungkin kita kirim ke guru komputernya, udah setting. Tapi kayak bilang juga kayak ini edukatif dan sebagainya. Terus kita kirim penjelasannya gitu, kita kirim proposal. Mungkin mereka bakal tertarik sih menurut aku. Apalagi seperti kata Kanzi tadi, karena ini juga dirancang buat anak muda gitu kan, yang apalagi ex-Ariut yang mungkin bakalan lebih tertarik kalau formatnya tuh lebih interaktif kayak gini. Jadi menurut gue bisa sih kayak kalau misalkan kirim ke sekolah-sekolah gitu. Yap. Iya, yang biasa diajarin di sekolah tuh biasanya lebih ke kayak, tau nggak sih yang biasa diajarin di sekolah tuh gimana? Cara nyalain komputer, cara matiin komputer, cara pakai Word, cara pakai Excel, cara pakai Paint, all the basic. Mungkin ini lebih masuk ke, nih ya, aku bakal spesifik bilang nih. Pertama, guru IPA yang malas ngajar. Terus kedua, guru sains yang mau jelasin perubahan iklim tapi males. Dan yang ketiga, guru kesannya males semua, sorry Bu Guru. Dan yang ketiga, guru-guru yang pengen berinovasi dalam nyobain atau pengen ngajarnya. Cuman so far, jujur aku nggak mempunyai kontak ke situ. Jadi kalau teman-teman ada, silakan langsung di forward aja gamenya. Nggak perlu kayak izin-izin or something like that gitu. Karena Indian ini buat semua. Apalagi ya? Kalau udah nggak ada, aku sebenarnya setting limit acara kita cuma 1 jam, karena ya capek ngomong. Karena aku nggak tahu harus present apa lagi gitu, kayak ya semua orang bebas ngelakuin apapun. Kalau ada yang, oh iya boleh Nas. Sebenarnya ini kayak gue mau nanya sih, tapi menurut aku mungkin teman-teman di sini kayak udah bingung juga mau nanya apa, gara-gara kayak gamenya tuh udah well thought banget dan belum juga pada nyobain. Jadi mungkin pertanyaannya tuh ada setelah nyobain gitu kali ya kan? Oh ya, right. Sebenarnya kayak aku kayak lumayan propose tuh kayak ada check out gitu, karena kayaknya kayak lumayan wow juga sama Kanzi kali ini. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman kayak nggak punya pertanyaan tapi lebih ke appreciation gitu sih menurut aku. Oke, boleh. Yap. Silakan teman-teman. Thank you Nasidin ya. Oke, aku mulai kali ya. Yap. Apa ya, perasaan aku mungkin setelah sesi kali ini kayak lumayan senang karena akhirnya kayak udah nge-launch, maksudnya kan sih udah launch, terus kayak aku juga waktu itu kayak pernah dikirim-kirimin buat ngetes game ini, terus kayak terakhir kali aku buka itu tuh kayak emang udah jauh lebih bagus dan jauh lebih develop dari yang pertama kali aku coba, terus kayak udah lebih matang, konsep-konsepnya juga udah lebih keren. Jadi kayak sebenarnya lumayan excited juga dengan project ini dan untuk teman-teman buat cek, dan kayaknya aku setuju sih kalau misalkan ini tuh concern Kanzi tuh kayak benar-benar bagus banget, karena mungkin XR101 yang sekarang yang kayak formatnya satu orang nge-lecture gitu mungkin nggak pas buat semua orang. Jadi dengan adanya game ini mungkin bisa lebih interaktif dan
banyak orang yang semoga bisa kayak baca-baca deck XR101 yang menurut aku personally bagus banget juga decknya. Oke, mungkin dari aku itu aja sih. Kalau gitu aku lempar kan? Terserah, nggak tahu. Oke, aku lempar deh. Aku lempar ke Kak Frida. Halo Kak Frida. Halo, Hai Kak. halo selamat ya Kansia. Keren banget sih. Udah memoderatori diri sendiri, develop game sendiri. Ya aku bayangin, aku awalnya aku nggak tahu loh, maksudnya genre visual novel itu apaan, karena aku juga not into game sih. Tapi aku bayangin pasti, aku ngebayangin aja tuh pasti kayak apa ya, ribet banget lah, kayak pasti itu develop game gitu, apalagi ngerjainnya sendirian ya. So ya, aku mengapresiasi sangat usahanya kasih berlinang air mata kan sih. Thank you Kak. Oke, iya, semoga sukses deh ini nanti gamenya ya. Lanjut ke siapa ya? Siapa sih yang masih ada di situ? Aku oper ke siapa ya? Bingung. Yudi masih ada nggak Yudi? Atau siapa deh yang mau? Sebentar Kamel, ini kayak aku kebanyakan senyum tuh kayak jujur nggak bisa hiding feelingnya sih, feeling appreciated. Kayak, bayang nggak sih, pernah denger nggak ini berita orang yang nipu orang sampai 2 miliar tuh, kayak pas dengernya ya ini investasi 2 miliar tuh kayak pasti dia gimana cara nyembunyinya, kayak dia bisa aja, hebat banget. Aku nggak bisa nahan senyum, jadi kayak ya go on teman-teman. Tadi kami udah raise hand. That's good. You deserve it. And mau bilang thank you lagi sih, kayak ini tuh keren keren banget. Jadi awal-awal dikirimin sama Kansi untuk demonya, untuk some feedback, aku kira tuh itu tuh our true future. Aku bener-bener kira itu the same thing. Terus kayak wow, aku udah lihat itu tuh aku udah impressed banget, kayak wah, tim sekecil gitu bisa bikin kayak gini. Terus kayak setelah itu baru lihat outro lucu, kayak this has nothing to do with the game. Baru kayak ngeh, kayak ternyata bukan. Terus makin impressed karena like oh my god, this is such a big thing. Dan keren ya, anyway, I keep saying keren, but it is really really keren. Dan ya harapannya I guess kita bisa memberikan platform untuk disebarluaskan that this game really deserves. So let's do that. Yay. Ya thank you juga Kamel udah ngasih source grafiknya yang kurang sebelumnya di game ini. Ya. Ini kalau aku nanya ada lagi, kesannya kayak narsis banget nggak sih? Kayak ada lagi nggak yang mau muji? Kayak aku nggak mau ngomong ada lagi. Kayak kalau ada yang mau apresiasi itu langsung aja gitu, nggak usah malu. Kenapa sih? Ini self-center banget, astaga. Tapi aku yang bikin sih. Iya. Ini nih yang Karin bilang apa sih maksudnya? Bikin post gitu kita, bikin kayak ajakan main. Ya mungkin Kak Karin mau ini idenya sendiri Kak. Halo. Hai. Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Sorry, aku lagi di ruangan tamu. Congrats Kanzi. Aku udah nggak tahu udah berapa kali ngomong congrats ke kamu soal game / visual novel ini. Really proud of you. This is your footprint, you know, your big contribution to this movement, dan aku bersyukur banget udah
bisa ngelihat realisasinya gitu. Bangga banget sama Kanzi yang nggak nyerah dan terus mengerjakan ini, revisi-revisi sampai akhirnya luncur. Em, Pasti bermanfaat banget buat audience-audience yang memang lebih ngeklik pakai metode seperti ini gitu untuk mencerna informasi apapun, terutama informasi yang seberat krisis iklim gitu. Dan well done, and I especially love the fact that Kanzi masih nerima development juga, that this is a 1.0, ini bisa berlanjut juga, dan gestur ngebuka ini untuk orang kontribusi juga menurutku bagus banget buat ngejaring programmers atau visual coders, game developers, etc. Jadi everything just looks so good, so welcoming, so creative. Really proud of you. Well done. Congratulations. Thank you, Kak. Kalau yang ide yang di chat aku itu mungkin yaitu kita bisa bikin, kan maksudnya sayang kalau ini cuma launch di malam ini aja. Jadi mungkin bisa dibuat lebih continuous, lebih sustainable. Caranya kita bisa bikin semacam ongoing quest gitu, kayak mungkin bikin kayak event gitu juga bisa sih. Kayak have you kayak lo udah complete game ini belum gitu. Terus kalau misalnya udah, mungkin kita bisa kasih badge atau kasih apa gitu, terus diajak buat orang-orang lain buat complete the game as well. Kan game kan sebenarnya bedanya dari bentuk medium seni lain itu kan the element of interactiveness sama competitiveness-nya kan sebenarnya ada gitu kan. Nah, mungkin itu bisa ditonjolin buat mengencourage orang-orang buat terus mainin game ini dan terus nyebarin game ini gitu. Ya tapi itu minor sih, maksudnya itu ya kalau kepikiran dan mau dikembangkan lagi bisa banyak banget sebenarnya potensinya. Tapi as is, well done and congratulations Kanzi. Thank you. Ya, thank you, Kak. Iya, kayak kalau sekarang kan polisi cyber tuh ngasih emblem buat mereka yang cepu gitu kan, yang ngelaporin. Kita bikinnya kali ya emblem nyelesain game ini. Anyway, thank you, Karin, itu one idea. Aku nggak tahu gimana caranya bikin emblem itu. Bisa sih. Ntar coba deh 1.1, 1.5, 1.1-nya update-nya. Player yang udah selesai dapat emblem XR cek gitu. Anyway, ada lagi kah? Iya, Kamel, badge, bener banget badge. Ntar coba aku pikirin lagi. Atau mungkin kayak kita bisa bahas bareng-bareng kapan gitu. Aku kira emblem tuh badge salah ya. Mirip. Ya mirip. Ini kalau mau gerilya juga kayak ke sekolah alumni gitu, terus kita install di semua komputer. Sebenarnya Zaman-zaman bisa. taruh di desktop, semua yang lain ikonnya di hide. bisa Kamel. Itu justru XRW banget tuh, rebellious banget baunya sampai ke sekolah-sekolah kayak gitu. Tapi ya bisa. Ya, a lot of ways sih. Aku hampir mau bilang tentang hacking, cuman lupa ini di record. Ya, ntar kita off record dulu deh, baru kita ngobrolin. Oke, kalau nggak ada lagi kira-kira inputnya, bener kayak tadi kalau kata Ignas, kayak mungkin yang belum nyobain juga bingung harus ngomong apa, kayak ini kan so far aku baru brainwash nih, baru bilang lalalala. Nah, personal opinionnya bisa melalui chat aku aja. Kita mungkin bisa close
Sebelum itu aku mungkin mau ada sesi foto dulu dong, teman-teman. Aku matiin recordnya ya. Jangan deh, ntar aja. Kita bisa sesi foto bareng dulu. Yang bisa aja kayak untuk open kameranya. Yuk. Udah lama nih gak ketemu Kak Mel. Gak Zoom maksudnya. Emang iya gitu. Iya sih. Oke, yuk. Been having a lot of meetings without me. Bentar aku buka dulu Paint-nya kayak buat nge-screenshot. Sabar, friends. Oke. Yuk, udah semua kayak rapi-rapi. I'll start. 1, 2, 3. Oh, warnanya bentar. Sorry. Gue berantakan banget jadi admin. Astaga, Kanzi. Lu bikin game bisa, ngambil screenshot nggak bisa kan? Coba ulang. Nah, sip. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lupa mencet ya Allah. Oke, that will be all. 2 kali aja. Thank you semua yang udah datang. See you di next XR meeting.